Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Mbak Andini dan teman-teman semuanya. Kenalkan kami dari kelompok satu untuk tugas ekonomi bangunan wilayah. Materi untuk diskusi hari ini tentang prioritas pengembangan infrastruktur dan pengambilan keputusan. Disusun oleh tim kami atas nama saya sendiri, Agus, Pak Edward, Budamar, dan Feby. Baik, akan saya lanjutkan. Berisi pendahuluan, dua urgensi prioritas infrastruktur, tiga faktor penentu prioritas, empat pendekatan pengambilan keputusan, lima peran pemangku kepentingan, enam studi kasus dalam negeri, tujuh studi kasus luar negeri, delapan perbandingan studi kasus, sembilan penutup. Pendahuluan. Latar belakang infrastruktur adalah fondasi pembangunan ekonomi, sosial, dan pelayanan dasar masyarakat. Kebutuhan infrastruktur jauh melampaui ketersediaan sumber daya, anggaran, lahan, waktu, SDM menurut Marcelo dan kawan-kawan 2016. Penentuan prioritas diperlukan agar alokasi sumber daya optimal dan bermanfaat maksimal. Keputusan tidak boleh didasarkan pada pertimbangan subjektif atau politik jangka pendek saja. Rumusan masalah dan tujuan. Mengapa perlu prioritas? Apa faktor penentunya? Bagaimana metode dan peran pihak terkait? Tujuan memahami konsep, metode, dan penerapan prioritas infrastruktur secara sistematis. Tumbuhan ekonomi meliputi mendorong produktivitas dan daya saing, pemerataan pembangunan meliputi mengurangi senjangan antar wilayah, peningkatan kualitas layanan meliputi peningkatkan akses dan kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan lingkungan meliputi mendukung pembangunan berkelanjutan, efisiensi sumber daya, alokasi optimal dengan dampak maksimal. Mengapa infrastruktur harus diprioritaskan? Karena konsep dari prioritas instrumen untuk memilih proyek yang didahulukan saat tidak semua dapat dilaksanakan bersamaan. Dua, harus berbasis bukti dan terukur untuk meminimalkan subjektivitas menurut World Bank Group 2015. Keterbatasan dari sumber daya, satu anggaran meliputi kesenjangan antara usulan proyek dan kapasitas fiskal. Dua, lahan meliputi kendala pembebasan dan status kepemilikan. Tiga, waktu, siklus anggaran dan tanggat pelaksanaan terbatas. Empat, SDM sumber daya. Siap, kapasitas analisis data masih terbatas di banyak daerah. Menurut OECD 2020, prioritas yang tepat menghasilkan efisiensi penggunaan sumber daya, dampak pembangunan lebih besar, pemerataan layanan dan kesejahteraan, keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Prioritas adalah kunci untuk memaksimalkan manfaat infrastruktur bagi masyarakat. Untuk selanjutnya akan dibantu presentasi oleh Bu Damar. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya izin melanjutkan. Eh, Pada slide ini kita membahas konsekuensi dan tantangan prioritas. Dalam menentukan prioritas terdapat berbagai konsekuensi dan tantangan, seperti adanya trade-off antar sektor, keterbatasan sumber daya, serta perlu menjaga keseimbangan pembangunan. Trade-off berarti ketika pemerintah memiliki satu proyek, maka proyek lain harus ditunda. Sebagai contoh, apabila anggaran lebih difokuskan untuk pembangunan jalan nasional, maka pembangunan irigasi atau rumah sakit mungkin harus menunggu. Selain itu, terdapat tantangan lain seperti keterbatasan dana, keterbatasan lahan, kondisi geografis, perubahan kebutuhan masyarakat, hingga faktor politik dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, proses penentuan prioritas tidak boleh hanya melihat satu aspek saja, tetapi harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, lingkungan, dan pemerataan pembangunan. Tujuannya agar pembangunan tidak hanya menguntungkan satu wilayah, tetapi juga mampu mengurangi kesenjangan antar daerah. Artinya, setiap keputusan pembangunan pasti memiliki konsekuensi sehingga perlu dilakukan analisis yang matang. Penjelasan slide selanjutnya.
Slide selanjutnya, Pak. Faktor penentu prioritas. Maaf. Penentuan prioritas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti urgensi kebutuhan, kelayakan, kesiapan proyek, manfaat ekonomi, dampak sosial, keberlanjutan lingkungan, serta dukungan kebijakan pemerintah. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan antara lain urgensi kebutuhan. Misalnya ada jembatan yang rusak dan menghambat aktivitas masyarakat, maka proyek tersebut lebih mendesak dibanding pembangunan jalan baru. Lalu kedua, manfaat ekonomi proyek dipilih apabila mampu meningkatkan produktivitas, memperlancar distribusi barang, atau membuka lapangan pekerjaan. Kemudian dampak sosialnya, apakah proyek tersebut meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, atau pelayanan publik. Kemudian keberlanjutan lingkungannya, pembangunan tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar dibanding manfaatnya. Dan terakhir kesiapan proyek, misalnya dokumen perencanaan sudah lengkap, lahan sudah tersedia, dan izin telah selesai sehingga proyek dapat segera dilaksanakan. Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, pemerintah dapat memilih proyek yang paling layak untuk didanai. Slide selanjutnya, pendekatan pengambilan keputusan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan, pengumpulan data, analisis alternatif, evaluasi hingga penentuan prioritas. Pengambilan keputusan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Tahap kedua, mengumpulkan berbagai data, misalnya kondisi jalan, jumlah penduduk, volume lalu lintas, serta data ekonomi wilayah. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap beberapa alternatif proyek. Setiap alternatif kemudian dibandingkan berdasarkan biaya, manfaat, risiko, serta dampaknya terhadap masyarakat. Hasil evaluasi inilah yang menjadi dasar pemerintah menentukan proyek mana yang menjadi prioritas utama. Sebagai contoh, terdapat 2 usulan proyek, yaitu pembangunan jalan baru, rehabilitasi jalan yang rusak. Apabila rehabilitasi memberikan manfaat lebih cepat, biaya lebih rendah, dan langsung dirasakan masyarakat, maka proyek tersebut dapat diprioritaskan. Jadi keputusan pembangunan bukan berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan data dan analisis. Slide selanjutnya, pendekatan MCDA Multi Criteria Decision Analysis. Di slide ini menjelaskan salah satu metode yang digunakan adalah MCDA atau Multi Criteria Decision Analysis, yaitu metode yang mengevaluasi berbagai alternatif berdasarkan beberapa kriteria yang telah diberi bobot. MCDA digunakan karena suatu proyek tidak cukup dinilai hanya dari biaya. Dalam metode ini dapat beberapa kriteria penilaian, misalnya biaya pembangunan, manfaat ekonomi, dampak sosial, dampak lingkungan, tingkat risiko, kesiapan pelaksanaan. Setiap kriteria diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya. Kemudian masing-masing proyek diberi nilai pada setiap kriteria. Nilai tersebut kemudian dikalikan dengan bobot sehingga menghasilkan skor akhir. Proyek dengan skor tertinggi menjadi prioritas utama. Misalnya terdapat 3 proyek, pembangunan jalan, pembangunan bendungan, dan pembangunan rumah sakit. Setelah dihitung menggunakan metode MCDA, ternyata pembangunan jalan memperoleh skor tertinggi karena memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dan biaya relatif efisien dan sudah siap dilaksanakan. Oleh karena itu, proyek tersebut diprioritaskan. MCDA membantu pengambilan keputusan menjadi lebih objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pemaparan selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Febi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas mengenai analisis risiko dalam pengambilan keputusan. Proyek infrastruktur beresiko tinggi itu karena adanya siklus panjang dan lingkungan yang kompleks. Analisis risiko ini dilakukan sejak tahap perencanaan awal untuk mengidentifikasi peluang dan dampak risikonya menurut TPLI 2020. Analisis risiko ini bisa menjadi pertimbangan tambahan agar proyek bermanfaat besar namun resikonya terkendali
resikonya dapat lebih terkendali. Manajemen resiko itu diantaranya ada monitoring, identifikasi, analisis, evaluasi, dan respon. Kita masuk ke contoh kategori risiko proyek infrastruktur. Dari segi teknis, diantaranya ada desain, konstruksi, teknologi, dan kualitas. Dari segi finansial, terdapat risiko pembiayaan, fluktuasi harga, arus kas, dan kelayakan ekonomi. Dilihat dari segi sosial kelembagaan, diantaranya ada problem atau risiko pembebasan lahan, penerimaan masyarakat, perizinan, dan kapasitas kelembagaan. Untuk segi lingkungan, risikonya yaitu adalah dampak lingkungan, perubahan iklim, keberlanjutan, dan kesesuaian regulasi. Sedangkan dari segi bencana dan keamanan, analisis resiko yang biasa terjadi seperti gempa, banjir, longsor, kebakaran, keamanan kerja, dan selanjutnya kita bisa lihat penilaian risiko dengan matriks probabilitas dampak. Bisa dilihat di tabelnya dari probabilitas sangat tinggi sampai dengan sangat rendah. Kemudian dampak juga dilihat dari dampak yang sangat rendah sampai sangat tinggi. Analisis risiko ini biasanya kapan sih dilakukan? Analisis risiko dilakukan yang pertama itu saat screening awal, kemudian saat identifikasi risiko, yang ketiga analisis dan evaluasi, yang keempat perencanaan mitigasi, dan yang kelima adalah monitoring atau review. Analisis risiko yang baik membantu pengambilan keputusan yang lebih rasional, transparan, dan berkelanjutan. Di slide selanjutnya, Pak. Untuk slide selanjutnya kita membahas mengenai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu adalah pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek menurut Freeman dalam Stacy dan kawan-kawan. Keberhasilan proyek ini bergantung pada berbagai pihak. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua masyarakat, yang ketiga sektor swasta dan mitra, yang keempat akademisi dan ahli, dan yang kelima adalah lembaga pengawas. Pihak yang terlibat dan berperan, perannya itu yang pertama pemerintah berperan dalam penentuan regulasi, alokasi anggaran, dan penentuan arah kebijakan. Sedangkan masyarakat berperan sebagai sumber aspirasi kebutuhan nyata dan penerimaan proyek. Untuk sektor swasta dan mitra, perannya adalah sebagai sumber pendanaan, teknologi, operasional pasca pembangunan. Kemudian yang keempat, akademisi dan ahli berperan untuk mendukung data dan analisis teknis mengenai proyek tersebut. Dan yang kelima adalah lembaga pengawas yang berperan untuk menjamin transparansi dan kepatuhan aturan. Keterlibatan berkelanjutan menentukan keberhasilan proyek menurut Waris dan kawan-kawan tahun 2022. Manfaat keterlibatan pemangku kepentingan ini yang pertama adalah keputusan lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan nyata. Yang kedua adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga adalah mengurangi resistensi dan konflik sosial. Yang keempat adalah mendukung keberlanjutan dan manfaat jangka panjang. Di sini kita ke slide selanjutnya, Pak. Ya, di sini kita melakukan studi kasus untuk dalam negeri itu mengambil lokasi di Kabupaten Deli Serdang yang ditulis dalam paper yang ditulis oleh Simanjuntak, Perwira, dan Hasibuan tahun 2023. Judulnya adalah penerapan metode AHP dalam penentuan prioritas pembangunan jembatan rangka di Kabupaten Deli Serdang. Latar belakang dilakukan penelitian ini yang pertama adalah keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang kedua adalah banyak usulan pembangunan jembatan tertunda sejak tahun 2019. Yang ketiga adalah
Diperlukan metode penentuan prioritas yang objektif, transparan, dan partisipatif. Kriteria penilaian yang dilakukan pada penelitian ini oleh tim peneliti dalam jurnal. Yang pertama adalah dari segi sosial pengembangan wilayah, kemudian aspek teknis, tata guna lahan, ekonomi, kebijakan, dan aksesibilitas. Metode AHP atau Analytic Hierarchy Process. Yang pertama adalah menyusun hierarki, yang kedua adalah melakukan penilaian berpasangan, yang ketiga menghitung bobot prioritas, yang keempat melakukan uji konsistensi, dan yang kelima adalah penentuan peringkat. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil prioritas. Yang pertama adalah Jembatan Sel Belawan, Desa Tanjung Anom. Skor prioritasnya mencapai 0,324, yang merupakan bobot tertinggi pada kriteria sosial pengembangan wilayah dan aksesibilitas. Prioritas yang kedua yaitu adalah Jembatan Lau Cirem, Desa Perpanden. Skor prioritasnya adalah 0,265. Prioritas yang kedua ini kuat pada aspek teknis dan ekonominya. Sedangkan untuk prioritas yang ketiga yaitu adalah Jembatan Sei Serdang yang ada di Desa Negara Beringin. Skor prioritasnya adalah 0,198 yang mendukung keterhubungan wilayah dan aksesibilitas. Untuk skor prioritas ini merupakan hasil perhitungan bobot AHP. Semakin tinggi skor, semakin tinggi prioritas dari proyek tersebut. Manfaat penerapan AHP ini yang pertama, keputusan lebih objektif dan terukur. Yang kedua, mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan lokal. Yang ketiga, transparan dan akuntabel. Kemudian dasar prioritas untuk alokasi anggaran yang lebih tepat dan mendukung pemerataan pembangunan dan konektivitas wilayah. Kesimpulan dari review jurnal yang pertama ini adalah metode AHP efektif digunakan dalam penentuan prioritas pembangunan jembatan rangka di Kabupaten Deli Serdang karena mampu mengintegrasikan aspirasi lokal, berbagai kriteria penilaian, dan menghasilkan urutan prioritas yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kita membahas review jurnal yang kedua, studi kasus luar negeri, yaitu merupakan paper yang diterbitkan oleh World Bank Group. Penulisnya adalah Marcelo Madriperot dan House tahun 2016. Lokasi yang digunakan, yang diambil di penelitian jurnal kali ini adalah di Panama. Kenapa diambil lokasi Panama? Yang pertama adalah karena keterbatasan anggaran pemerintah. Yang kedua adalah banyaknya usulan proyek dari berbagai sektor. Yang ketiga adalah perlu prioritas berbasis bukti dan terukur. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah kerangka kerja IPF atau Infrastructure Prioritization Framework yang meliputi dua dimensi utama. Yang pertama adalah sosial lingkungan, yang kedua adalah finansial. Dari bagian kinerja sosial lingkungan dan kinerja finansial ekonomi ini kita bisa lihat 4 kuadran yang terbentuk. Yang pertama, prioritas rendah, itu karena kondisi sosial ekonomi yang rendah dan finansial ekonomi yang rendah. Kemudian potensial bersyarat, jika sosial ekonominya rendah tetapi finansial ekonomi tinggi. Kemudian prioritas tinggi jika sosial ekonomi tinggi tetapi finansial ekonomi rendah. Sedangkan prioritas utama adalah jika kondisi sosial ekonomi tinggi dan finansial ekonomi tinggi. Alur penerapan metode IPF ini yang pertama adalah daftar panjang proyek, yang kedua penyaringan awal, yang ketiga penilaian 2 dimensi IPF, kemudian yang keempat adalah prioritisasi portofolio, yang kelima adalah pengembangan lebih lanjut. Kemudian
penerapan penerapan metode IPF ini cocok untuk pemerintah dengan kapasitas analisis terbatas namun mengelola banyak proyek yang dinilai. Kemudian yang kedua, membantu mengidentifikasi proyek dengan dampak sosial lingkungan tinggi serta kelayakan finansial ekonomi yang terbaik. Yang ketiga adalah memberikan dasar yang objektif dan terstruktur untuk diskusi dan pengambilan keputusan. Kelebihan dari penelitian ini, metode yang digunakan IPF, yang pertama adalah sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua adalah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga dapat dikembangkan lebih lanjut menurut World Bank Group 2015. Penerapan lain dilakukan IPF juga diterapkan di menentukan prioritas investasi infrastruktur di beberapa sektor utama seperti transportasi, irigasi, dan juga perkotaan. Dari penelitian ini didapat disari bahwa studi di Panama menunjukkan bahwa IPF dua dimensi merupakan alat yang efektif untuk menyaring dan memprioritaskan proyek infrastruktur secara strategis. Pendekatan ini seimbang antara dampak sosial lingkungan dan kelayakan finansial ekonomi untuk mendukung alokasi sumber daya publik yang lebih optimal. Untuk slide selanjutnya, saya sarankan pada terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan paparan mengenai perbandingan studi kasus. Seperti tadi sudah dijelaskan, studi kasus di dalam negeri dan di luar negeri. Jika kita lihat inti dari slide ini adalah tabel komparasi antara Deli Serdang yang berbicara skala lokal atau satu sektor, dan Panama adalah skala nasional atau multisektor yang memiliki kesamaan napas dalam keterukuran dan objektivitas. Jika kita jajarkan kedua studi kasus tadi, Deli Serdang yang sangat lokal dan Panama yang berskala nasional. Keduanya bak dua lukisan berbeda yang digambarkan dengan kuas yang sama. Meski skalanya berbeda, DNA atau cetak birunya sama persis. Baik itu mengurus jembatan desa maupun mengatur jaringan transportasi seantero negara. Prinsipnya teguh, tinggalkan tebakan, gunakan kriteria terukur yang transparan, dan libatkan publik. Pendekatan ini menyelamatkan pemerintah dari tuduhan keberpihakan yang tak berdasar. Lanjut, Pak Gus. Masuk kita ke pelajaran dari studi kasus yang membandingkan tadi dua paper tersebut. Kita mendapatkan konteks inti mengenai 4 pilar utama pembelajaran, yaitu kriteria eksplisit, keterlibatan stakeholder, adaptasi metode pada data, dan kualitas partisipasi sebagai kunci keberhasilan. Dari kedua kisah nyata tersebut yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, apa intisari kebijaksanaannya? Pisau bedah terbaik tidak ada gunanya tanpa cahaya yang terang dan dokter bedah yang andal. Kita bicara MCDA, IPF, atau AHP hanyalah alatnya atau pisaunya. Kriteria yang eksplisit adalah cahaya yang menerangi arah kita. Dan keterlibatan stakeholder secara aktif itu adalah keahlian sang dokter yang menjamin operasinya berhasil. Secanggih apapun metode komputasi kita, jika datanya berantakan dan suara masyarakat diabaikan, kita hanya akan memproduksi sebuah kegagalan yang tampak canggih secara matematis. Kualitas data dan partisipasi manusia tetap menjadi
nyawa utama. Lanjut, Pak Gus. Baik, kita tiba kepada sebagai kesimpulan. Jadi esensi dari slide ini adalah kita berbicara rangkuman dari esensi pertemuan bahwa priori, pro- prioritasi menjembatani mimpi dan realitas melalui multidimensi yang sistematis. Jadi kita pada kesimpulan ini dari perjalanan kita priori- priori- prioritasi infrastruktur bukanlah sebuah hambatan atau birokrasi yang membatasi. Ia adalah jembatan intelektual yang menghubungkan mimpi tak terbatas dengan realita kita yang panah dan menyatukan lensa ekonomi, sosial, dan ketahanan lingkungan kita memastikan bahwa apa yang kita pilih hari ini tidak akan menjadi bom waktu bagi anak cucu kita kelak. Proses ini membuat alokasi anggaran kita terbebas dari jerat asumsi, menjadi alokasi yang sungguh-sungguh bernapas demi kesejahteraan publik. Baik, lanjut Pak Agus. Lanjut slide-nya Pak Agus. Oke, kita ada loading ya. Pak Evang, maaf. Ini habis paketannya maksimal 30 menit. Gimana running out of time? Oke, jadi kita ulang ya. Nah ini ya, kelihatan nggak ini ada tulisannya running out of time? Oh, nggak kelihatan di layar Nggak saya. kelihatan tapi masih nge-record, Pak. Oh, Kalau di coba saya. sih lanjut sih, selesaikan aja coba sih. Ya, lanjut. Ya, tinggal 2 slide lagi kita percepat. Baik, kita masuk ke penutup atau saran ya. Jadi kita tiba nih di penutup dan saran yang mana kita berbicara 4 poin rekomendasi praktis ke depannya. Jadi perkuat data daerah, uji sensitivitas, lembagakan partisipasi dan adaptasi kerangka nasional. Jadi untuk melangkah ke depan, kami kelompok 1 mengajukan beberapa saran strategis. Kita harus memperkuat otot kapasitas olah data pemerintah daerah agar evidence-based planning bukan sekedar jargon. Kita harus berani menguji sensitivitas dari metode kita agar tidak runtuh saat kondisi berubah. Kita harus melembagakan, bukan sekedar memformalkan, telinga kita untuk mendengar suara akar rumput sejenak menit pertama perencanaan. Dan akhirnya kita adaptasikan kerangka luhur tingkat global ini untuk kita tanam dan suburkan di atas kelembagaan kita sendiri di Indonesia. Jadi itu yang menjadi penutup dan saran. Mungkin lanjut, Pak Agus. Baik, sebagai penutup ya, terkait tadi sudah disampaikan kesimpulan maupun saran. Di sini kita bisa lihat daftar literatur yang mendasari keilmuan dari presentasi ini. Jadi pondasi literatur dan pijakan ilmiah yang menegakkan seluruh narasi kami pada hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada para peneliti dan perumus kebijakan terdahulu yang kerjanya telah mencerahkan jalan kita. Jadi sebagai closing statement, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, pada akhirnya infrastruktur bukanlah sekedar beton yang dicor, besi yang dipancangkan, atau aspal hitam yang membedah pulau. Infrastruktur adalah monumen cinta kasih dan kepedulian satu generasi kepada generasi berikutnya. Ketika kita memprioritaskan sebuah pembangunan dengan menggunakan data yang jujur, kriteria yang berkeadilan, serta pelibatan nurani masyarakat luas, kita sebenarnya tidak sedang membangun fasilitas fisik semata. Kita sedang merajut jalan bagi seorang anak desa untuk bisa sekolah tepat waktu. Kita sedang memastikan
Detak jantung seorang ibu yang sakit bisa diselamatkan karena jalan menuju puskesmas tidak lagi berlumpur. Tugas kita dalam menentukan prioritas mungkin berat, sangat penuh batasan, dan dipenuhi dengan trade-off. Namun ketahuilah, setiap keputusan yang diambil dengan kepala yang analisis dan hati yang melayani akan menjadi jejak peradaban yang tak lekang oleh zaman. Prioritas yang kita buat hari ini adalah warisan kehidupan yang lebih baik untuk masa depan. Saya, Edward Pan Martino, perwakilan kelompok 1, mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan dan Bapak Ibu dosen yang luar biasa. Selamat pagi dan mari kita bangun masa depan dengan presisi dan empati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Gus, sudah selesai.